alamin. Assalamualaikum ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Babul mawaqit. Mawaqit dari kata waktu. Betapapun waktu terkait dengan zaman, tapi dalam bab haji, mikot istilah teknis khusus menjadi dua artinya. Ada mikot zamani, ada mikot makani. Gitu. Mikot waktu haji. Kalau mikot zamani itu jelas sekali dalam Al-Quran. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Waman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu. Nah, itu mikot zaman nih. Bulan Syawal Bapak Ibu udah mau berangkat haji. Pakai ihram. Boleh udah. Yang kedua, mikot makani. Mikot makani. Yaitu tempat. Kalau penduduk Madinah seperti banyak jamaah Indonesia yang pertama datang ke Madinah. Terus dari Madinah mau ke Mekah. Mikot makaninya di Bir Ali. Tuh, Bir Ali. Oke, nanti ada mikotnya di Yalamlam. Ada di Hudaybiyah. Ada di Ji'ronah. Baik, kita dengarkan sekarang hadisnya. Hadis 707. An Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam waqata li ahlil Madinah Zal Hulaifah wa li ahli Syam Juhfah wa al wali ahli Jahad Qarnul Manazil wali ahli, coba berikutnya Pak. Wali ahlil Yaman Yalamlam. Hunna lahunna. Waliman ata alaihinna min ghairihinna mimman aradal hajja wal umrah. Waman kana duna dalika famin haitsu ansha'a hatta ahli Makkata min Makkah. Muttafaqun alaih. Ya, kembali Pak, ini potongan ini. Nabi bersabda tentang mikot. Iya, Nabi bersabda, bukan, anan Nabi bahwa Nabi wakota menetapkan mikot gitu. Li ahlil Madinah buat penduduk Madinah Zal Hulaifah. Jelasnya begini. Nabi menetapkan mikot buat penduduk Madinah yaitu Zal Hulaifah yang lebih populer dikenal Bir Ali. Dulu teman Nabi namanya Zal Hulaifah. Iya. Bir tadinya bi'r. Bi'r itu artinya sumur. Iya. Wali ahli Syam. Syam Syria. Sekarang itu. Mana mikotnya? Juhfah. Juhfah. Wali ahli Najd. Najd
Kornul Manazil, nama tempat. Wali ahli apa tadi? Coba diangkat. Jadi ada 4 mikot. Wali ahlil Yaman. Yaman itu Yalamlam. Yalam, lam, lam. Hunna lahunna. Mikot, mikot itu tuhuna yang pertama. Buat para penduduk. Yang pertama tadi Madinah. Kemudian Syam. Yang ketiga apa itu ya? 4 Yaman. Lalu walimat Kornul. ata alaihinna min ghairihinna. Siapa saja yang datang ke Mekahnya dari arah situ, maka itulah dia mikot. Miman aradal hajja wal umroh. Untuk mereka yang datang untuk haji ke Mekah dan umroh. Waman kana duna dzalika famin haitsu ansa'a. Di luar yang 4 itu, man kana duna dzalika famin haitsu ansa'a. Dari mana saja dia mulai. Paham maksudnya? Aduh, nih. Yaitu penduduk Mekah. Penduduk Mekah adanya di Misfalah. Dari situ dia. Ini anunya, mikotnya. Ada di mana itu? Di maktabnya lah. Maktabnya. Itu yang dimaksud. Waman kana duna dzalika famin haitsu ansya'a. Yang berada di luar itu, di luar yang tadi 4, ada Yaman, ada Madinah, ada apa namanya, Bir Ali, ada Yalamlam, ada mana lagi? Kornul Jufa. Masjid. Dari Najd ya, Najd sekarang itu. Nah, kalau bukan dari situ semua, adanya kita di Mekah, di Maktab. Atau memang penduduk Mekah. Penduduk Mekah dia mikotnya ya dari tempatnya, dari tempat. Kayak kita waktu itu di maktab. Maktabnya di mana? Di Misfalah. Maktabnya di mana? Di apalagi banyak lah situ. Saya jadi lupa. Dari situ mikotnya. Mikot itu start mulai melakukan ibadah haji yang diiringi dengan niat. Hatta ahli Makkah min Makkah. Penduduk Mekah ya dari Mekah. Muttafaqun alaih. Nah, yang menarik antara haji dan umroh menjadi berbeda mikotnya. Kalau haji nih, kita ada di maktab, di Misfalah, di Aziziyah, di mana saja itu wilayah maka tempat tinggal kita itu menjadi mikot. Kalau mau haji, terus berangkat ke mana? Berangkat ke Arafah. Sementara kalau umroh, posisi maktab kita di Mekah, mikotnya harus keluar dulu. Yang tadi disebutin itu di luar Mekah. Kalau Mekah itu tanah suci, maka yang di luar tadi itu tanah halal. Tanah suci, tanah haram, tanah halal. Udah kebayang. Arafah, tanah halal. Kita mau menuju Arafah, ya ini pasti dalam konteks haji, maka mikotnya dari maktab kita. Nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala labbaik Allahumma labbaik. Terus naik bis menuju Arafah. Oke, Mekah tempat kita ambil mikot tanah haram, Arafah tanah halal. Akan halnya dengan umroh. Kita umroh sunat nih umpamanya.
kan tinggal di Mekah. Harus keluar dulu. Apa ke Yalamlam? Biasanya ke Ji'ronah, ya. Apa ke Hudaibiyah? Keluar. Mikot-mikot yang tadi disebutkan, Yalamlam kah, Hudaibiyah kah, terus apa namanya, Bir Ali kah, Ji'ronah kah, ah, itu kategorinya tanah halal. Kita umroh, keluar dulu ke tanah halal, baru di sana niat nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik, berangkat menuju tanah haram, yaitu ke Mekah, Masjidil Haram, tawaf, tawaf sa'i, sa'i tahallul selesai. Lalu dulu pernah saya kemukakan dan memang saya pernah bertanya, ada jawabannya di Fiqhul Islam wa adillatuhu wahbah Zuhaili. Haji dan umroh itu filosofisnya sebagai manusia ciptaan Allah menggabung dua tanah, tanah halal sama tanah haram. Digabung dalam sebuah ibadah. Namanya umroh, namanya haji. Iya, Pak, kita lihat catatan kaki, Pak. Ada mungkin 707. Hmm, catatan kaki. Nih ada nih. Qauluhu waqata ailil ihram. Artinya menetapkan waktu, maksudnya menetapkan waktu ihram. Wa huwa minat tauqid bimakna tahdid wa ta'yin. Waqata bimakna tauqid, yaitu menetapkan waktu, batas, batas waktu sekaligus batas tempat, wa ta'yin dan penjelasan. Zal Hulaifah bidommil ha musoghoron. Hulaifah bacanya. Maudi ala nahwi sittati amyal min kolbil Madinah. Ini sekarang Bir Ali namanya ya, dikenalnya. Yaitu sebuah tempat kurang lebih 6 mil dari pusat kota Madinah. Wahwal an masyhur bibi Ali. Tuh. Sekarang terkenal dengan bir jadinya bahasa kita. Padahal yang betul bir Ali. Di sana ada sumur yang kemudian nggak ada yang berani karena ada penduduknya jin. Ali yang berani masuk sumur itu. Maka dikenal dengan bir Ali. Al-Juhfah bidommin fasukun Juhfah. Maudi baina Makkah wal Madinah. Ya, tempat antara Mekah dan Madinah. Ala nahwi, ya, arba arba marahil, 4 marhalah, wanisf, 4,5 marhalah dari Mekah. Wa ala nahwi khamsi marahil, dan sejauh 5 marhalah, wasulusai, 5/2/3 marhalah, minal Madinah, dari Madinah. Qaribah minal bahar, udah di pinggir laut. Kanas muha, dulu namanya Muhai'ah. Wajah asail, ada banjir. Wah, wajtahafa ahluha, itafaha menyingkir, namanya Juffah. Ai istaqsolahum, artinya menjadikan tempat tinggal asli mereka karena ada banjir. Fasumyatil Juffah, maka disebut Juffah. Kanat karya kabiro jami'ah, adalah sebuah kampung si Juffah itu yang besar. Wahyal an kharab, sekarang udah hancur. Waliza yuhrimunal an min robir, oleh karena itu mereka berihram dari tempat namanya robir. Korbuha qoblaha, ya, dekatnya yaitu lebih dekat sebelumnya.
liwujudil ma' biha karena ada air di situ. Berikutnya kornul manazil wa yusamma kornus sa'alib. Kornu tanduk. Manazil ini sa'alib. Sa'alib artinya sa'lab. Sa'lab artinya kalajengking. Auhuma apa ini? Isnan atau eh, huma huma tanduk kalajengking dua. Jabal Mudawar Amlas ka'annahu baydoh. Sebuah gunung yang bundar, amlas licin, kayak telur. Ala bu di marhalatain sejauh dua marhalah sebelah timur Mekah. Adapun ya lam bifat bifatahat ma'asukunil mim ya lam al-ula jabal fi janub Makkah, sebuah gunung di sebelah selatan Makkah, alabu di marhalatain sejauh dua marhalah, bainahuma salasuna milan au aksar, antara keduanya antara Yalamlam dan Mekah itu kurang lebih dua marhalah minuma. Eh, oh sebentar, maka alabu di marhalatain bainahuma salasuna milan au aksar. Iya. Jadi dua marhalah itu kurang lebih 30 mil atau lebih. Hunna aitil kal makomat wal mawakit. Mereka mereka tempat-tempat apa mikot itu lahunna aili ahli hadhil buldan al mazkurah, untuk negeri-negeri yang disebutkan tadi. Mimman aradal hajj wal umrah. Hadza yadullu ala anna man lam yarid ahadas uh, man lam apa ini, yurid ahadan nusukain jazalahu dukhul Makkah min ghairi ihram. Eh itu sebagai mikot bagi orang yang mau ke Mekah dan ke Mekahnya dalam rangka haji atau umroh. Maka harus ihram. Ini menarik ini bahasan fikihnya. Harus ihram. Itu yang dimaksud mimman aradal hajj wal umrah. Tapi kalau masuk ke Mekah tidak tujuan umroh, nggak perlu ihram. Nggak perlu ihram. Apa maksudnya? Ada pengusaha dari Indonesia mau ketemu Menteri Perdagangan di Mekah. Menteri nggak ihram nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kecuali dia niat mau sekalian umroh, tua wajib pakai ihram, wajib pakai ihram. Baru yang kedua, pendapat lain, masuk ke Mekah tujuan apapun selain umroh dan haji harus pakai ihram. Apa maknanya? Dari sekian tujuan-tujuan penting masuk ke Mekah yang jauh lebih utama dan penting adalah umroh. Kalau itu bukan pada bulan haji. Oleh karena itulah, maka siapa saja yang masuk ke Mekah, dia harus ihram. Kalau sudah ihram, maka harus lewat mikot. Ke mikot dulu. Mikot. Terus dia umroh. Umroh selesai. Udah selesai pakai baju biasa, baru ketemu pejabat. Urusan dagangkah, urusan apakah, dan seterusnya. Iya. Waman kana duna dzalika ay dakhilal miqat. Barang siapa yang bukan di mikot-mikot yang tadi, artinya dia berada di dalam mikot. Yakni fima baina Makkah wal miqat, yaitu antara Makkah dan mikot, fahuwa yuhrim min haitsu ansa'a. Maka dia berihram dari mana dia berangkat. Ansa'a mulai ay kharaja keluar au ibtada safaruhu mulai safarnya. Yakni yuhrimu min baitihi wa qaryatihi. Dia bisa ihram dari rumahnya atau dari kampungnya.
Hatta ahli Makkah min. Nah, coba diangkat, tak? Hatta ahli Makkah, hatta termasuk penduduk Mekah, min Makkah, dari Mekah. Ayyuhrimuna minha, artinya mereka ihram dari Mekah. Wahada dalil bayyin ala sihhati ihramil haji wal umrah min Makkah. Ini menunjukkan dalil menjelaskan sahnya ihram haji dan umroh dari Mekah. Nah, ini umroh yang disebut umroh wajib, yang apa disertakan dengan haji, ya, bukan umroh sunat yang terpisah dari haji. Min Makkah li ahliha waliman kana mulhaqan bi ahliha, dan siapa saja yang dihubungkan sebagai penduduk Mekah, yaitu kita orang Indonesia di Mekah itu penduduk asing. Tapi saat dalam konteks haji, emang udah lama di situ, dari seminggu, 2 minggu, dikategorikan sebagai penduduk Mekah. Maka mikotnya ketika haji, ya tempat tinggal. Udah pada niat. Mau naik ke mobil dipimpin dah sama karu, sama karom. Ayo niat bareng-bareng. Nawaitul hajja wal umrota wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Atau niat yang kedua, labbaik Allahumma hajjan wa umratan lillahi ta'ala. Udah terus bertalbiyah, naik bis, diangkut dah menuju arah Arafah. Iya. Wa amma ma yaltazimunahul yauma min khurujihim ilal hal li ihramil umrah fala hajata ilaihi. Adapun mereka yang tinggal pada saat itu kemudian keluar dari Mekah menuju tempat halal, yaitu maksudnya apa namanya, baik Arafah maupun Ji'ronah, ya lam-lam, untuk ihram umroh fala hajata ilaih. Maka dia tak butuh kepada Mekah, tak butuh kepada tempat tinggalnya. Sebab itu bukan mikot dia. Oke, selesai. Coba 708. Ini dia. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli Irak zata irqin. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi menetapkan waktu dan tempat, maksudnya tempat mikot penduduk Irak itu zata irq, nama tempat. Rawahu Abu Daud wa Nasai wa asluhu inda Muslim min hadis Jabir illa anna rawihi syak fi raf'ihi. Ya, ini soal mustalah hadis, ya. Menurut keterangan Aisyah bahwa Nabi menetapkan mikotnya penduduk Irak itu di sebuah tempat namanya Zatu Irq. Zatu Irq. Umpamanya Mekah nih, Jakarta Pusat. Udah, sekitarnya Jakarta Utara, dari Jakarta Utara. Jakarta Selatan, Selatan. Timur, Timur. Barat, Barat. Iya gitu kurang lebih. Pak, coba catatan kaki 708. Nih, 708, 711 malah. Qauluhu zati irq bikasril ain. Maudi bainahu baina Makkah marhalatan. Sebuah tempat antara zatil irq dengan Mekah sejauh 2 marhalah. Wa huwa fi muhadzat qarnil manazil. Itu selurus searah dengan Qarnul Manazil syamalan, sebelah utara. Sumya bidzalika li'anna hunaka irqan. Dinamai zati irq, ya zati irq, karena di sana ada irq. Wa huwa al-jabal as-saghir, bukit gunung kecil. Wa fil Bukhari anna Umar huwa alladhi waqata zata irq.
Dalam hadis Bukhari yang lain bahwa penetapan mikot ahlul Irak, penduduk Irak di Zati Irak adalah oleh si Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Wahaza yu'aridu hadis Aisyah al-marfu. Ini berseberangan dengan hadis Aisyah yang tadi yang marfu. Wa jama'a bainahuma bi anna Umar lam yablughul khabar. Lalu ada yang mengkompromikan di antara keduanya saat itu Umar belum dapat berita. Fajtahada fihi, lalu dia ijtihad. Fa asaba, maka betul. Wa wafaqa sunnah, sesuai dengan sunnah. Al-aqiq maudhi bi izatil irq mimma wara'ahu. Ada tempat lain namanya akik, ya, nama tempat. Sebuah tempat di belakang zati irq, ya, di belakang mimma wara'ah. Wakila dakhila fi haddi zatil irq. Dan ada juga yang menyebutnya ya, itu dia juga zati irq juga. Wa asluhu kullu masil syaqqahu sail fawassa'ahu minal aqi wa huwa syak wal muradu bi ahlil masyrik ahlul Iraq wa man yamurru bi tariqihim wa jama'u bainal khabarain bi anna zati Iraq miqatil wujub wal aqiq miqatul istihbab li'annahu min zatil Iraq. Wa'lam anna wadi Marra Zohron alladhi yusammal an biwadi Fatimah yanhadiru minasyarqi mimma yuhadit Taif. Ya, sudah. Ini mau apa ya? Soal geografis ya. Iya, terkait dengan penetapan mikot dari penduduk Irak, Zati Irak. Iya. Kembali ke teks Pak Jamal. 709 kali ya. Mm-mm. Itu sudah di... Oh, selesai bab mawakit mikot. Barangkali ada yang mau tanya dulu boleh. Akan bagi ibu yang bertanya terkait dengan mikot. Bu Mira, Tunggu. Apa Siapa ya? ini yang mau umroh? Oh. Oh. Bu Roisa udah banyakkan prakteknya. Ustaz. Iya, harusnya dia jajalin, nyobain, jangan dari penduduk Madinah saja. Coba ke Irak. Oh, maka mikotnya di Zati Irak, buah Di tempat. Irak dulu. Ya, kita kalau umroh dari sana ya antara tiga. Kalau ya lam-lam mah kejauhan. Pertama Ji'ronah, Di Irak. terus Hudaybiyah, pada jajalin itu. Terus ada apa itu ya? Pura Isa nih masih ingat. Ji'ronah, aduh, ada Hudaybiyah. Hudaybiyah dari kalangan ulama Arab itu ada yang tidak menganggapnya sebagai mikot. Maka kemudian nggak begitu diperhatikan pembangunannya. Sampai-sampai dulu ketika waktu Embu belum dibangun, Hudaybiyah, ya, kita ambil mikot di sana, wah kesulitan air, musolanya juga jelek banget. Nggak tahu udah sekarang udah bagus sekali. Mungkin Bu Roisa udah ke sana lagi. Beda dengan di Jironah, beda dengan di apa tadi ya saya lupa. Ya Lamlam lah, Lamlam. Kalau kita berangkat dari Soekarno-Hatta, kemudian pesawatnya Arab Saudi, maka persis ketika pesawat di atas Yalamlam, dia muter, nggak langsung.
nggak langsung ke Jeddah. Kenapa? Dia mempersilahkan kepada jamaah haji untuk berihram. Sebab posisi udah berada di Yalamlam. Tuh, Yalamlam yang dari Yaman berarti kan Indonesia lewatin situ. Gitu. Ya, muter dia. Dan kelihatan di layar itu. Tapi kalau pesawatnya Garuda mah enggak. Langsung ke Jeddah, kemudian pada ihram dari Jeddah. Iya. Hmm. Sebagai ganti dari Yalamlam. Ganti gimana maksudnya? Dianggap tak eh, dalam kondisi belum siap. Dalam ini belum siap, ya. Apalagi harus bersuci dulu. Iya dan seterusnya. Iya. Baik Pak Jamal kita terusin dulu. Apa itu tadi? Bab baru ya. Ya Bu Mira nggak tanya ya, langsung kita lanjut. Iya nanti kali. Kayaknya lagi belum pada punya duit. Mau ngapain nanya-nanya katanya. Babu wujuhil ihram wasifatuhu. Bab cerita tentang cara ihram, wasifatuhu dan sifatnya, gambarannya. 7:12 An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam am ama hajjatil wada. Kata Aisyah, kami keluar bersama Rasulullah pada saat haji wada tahun ke-10 Hijrah ya. Faminna man ahalla bi umroh. Ada di antara kami jamaah, kata Aisyah, yang berihlal, ihlal niat, niat umroh. Ahalla, ihlal, pada mulanya bersuara keras. Suara keras itu kemudian muncul kata hilal. Hilal bulan sabit. Tapi dalam konteks haji, ahala itu bertalbiyah. Kata Aisyah, pada haji wada ada di antara kami yang bertalbiyah tu ahalla. Kok jadi talbiyah? Tadi suara keras. Bertalbiyah harus bersuara keras. Khususnya bapak-bapak. Kalau ibu-ibu nggak sunat suara keras. Hampir tidak dibedakan antara talbiyah dan niat. Habis niat, nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik gitu. Atau niatnya yang satu lagi labbaik Allahumma umrotan gitu. Itu cara niat yang kedua. Dalam konteks haji wada, Aisyah memberi penjelasan kami ada yang berniat umroh. Wa minna man ahalla bihajjin wa umroh. Ada juga di antara kami yang niatnya haji dan umroh yang disebut haji kiron. Kalau yang tadi bisa jadi hajinya tamattu. Wa minna man ahalla bihajj. Ini haji ifrad. Di antara kami ada yang niatnya haji saja. Haji ifrad. Jadi ada 3 cara. Ihram maksudnya cara haji. Yang pertama umroh saja, baru kemudian nanti haji. Yang kedua haji dan umroh. Kalau umroh saja yang pertama tadi, itu hajinya namanya haji tamattu. Yang kedua haji bersama umroh sekaligus. Namanya haji kiron. Yang ketiga haji dulu. Nanti pas selesai baru umroh. Haji ifrad. Wa ahalla Rasulullah SAW bil hajj. Rasulullah sendiri ihramnya niatnya untuk haji. Maka namanya haji yang dilakukan oleh Nabi haji ifrad. Selesai haji baru umroh. Wa amma man ahalla bi umroh. Adapun mereka yang niat umroh, ahalla bil umroh.
Yang tadi itu pertama. Fahalun boleh. Wa amma man ahala bihaj au jama'a bainal haji wal umrah falam yuhillu. Bukan halun boleh bukan. Tahallul. Oke. Saya ulangi. Wa amma man ahalla bi umrah fahalla. Adapun mereka yang melakukan niatnya umroh saja, selesai umroh, tahallul. Enak, udah bisa pakai baju, berjahit, pakai wangi-wangian, jajan, sono sini, gitu kurang lebih. Maka hajinya namanya haji tamattu, boleh bersenang-senang. Fahalun bertahalul. Wa amma man ahalla bi hajj au haj bainal haji wal umrah au jama'a bainal haji wal umrah. Adapun mereka yang niatnya haji ifrad atau digabung yakni haji kiron namanya falam yuhillu, maka dia tidak bertahalul hatta kana yaumun nahar, sampai tanggal 10 Zulhijjah, hari korban. Muttafaqun alaih. Iya, ini hadis menjelaskan tentang tadi itu sifat, cara cara ihram, cara haji. Maka ayat Al-Qur'annya yang berbunyi pertama, atimul hajja wal umroh. Tuh kiron. Ya, atimul hajja wal umrata. Terusnya apa itu ya? Ya lupa dah. Lupa. Terus faman tamatta'a bil umrati ilal hajj itu tamattu. Dan yang terakhir haji ifrad dijelaskan diungkap dalam kata dalam ayat au hadiril masjidil haram. Itu apa namanya? Isyarat haji ifrad. Sama main ini 3 cara haji. Selesai. Ayo, ada tanya. Ini kebetulan udah mau haji. Februari, Maret, Lebaran. Terus Syawal. Syawal tuh udah mulai. Ya, bentar lagi udah rame manasik. Manasik haji. Ada yang udah mau berangkat. Iya. Yang berikutnya nih 4. Pak sebentar Pak. Ada catatan kaki nggak nih 7-12? 7-11. Hah? Nggak ada ya? Kelewat. Ini 7-16. Kelewat tadi Pak. Nah, sini kali. Tuh dia tuh. 7-12. Qauluhu kharajna minal Madinah yaumas sabat ba'da zuhri. Kami keluar kata Aisyah, maksudnya dari Madinah pada hari Sabtu saat itu setelah zuhur. Li khamsin bakina min Dzulqa'dah, yaitu tanggal 5 Zulqa'dah. Bukan tanggal 5, maksudnya 5 hari lagi Zulqa'dah. Berarti masih Syawal ya. Am hajjatil wada. Ia sanat asyar minal hijrah, tahun ke-10 Hijriah. Walam yahujja sallallahu alaihi wasallam ba'dal hijrah gairaha. Dan setelah hijrah Nabi tidak haji, melakukan haji selain ini. Paham maksudnya? Nabi hajinya sekali cuman. Ayat haji wa atimul hajj wal umrata lillah. Faman tamatta'a bil umrati ilal hajj. Terus itu ayat haji. Turun pada tahun ke-6 Hijriah. Nah, Nabi tahun ke-6 Hijriah umroh. Terus dihadang oleh musyrikin Mekah di Hudaybiyah. Akhirnya pada tahalul di situ. Tahun ke-7 umroh lagi sesuai dengan perjanjian Hudaybiyah pada saat itu. Maka tahun ke-7 umrohnya disebut Umratul Qadha.
karena 6 Hijriah nggak kesampaian masuk ke Mekah. 8 umroh, 9 umroh. Nah, baru tahun ke-10 Nabi haji. Ya, disimpulkan oleh para ahli fikih, haji wajib tidak segera, boleh ditunda. Buktinya begitu. Sementara yang lain berpendapat harus segera karena ada hadis. Barang siapa yang sudah memenuhi syarat rukun haji dan mampu terus ditunda, maka kalau mati kita tidak tahu matinya Yahudi apa Nasrani. Hmm. Gitu. Ini menunjukkan harus segera. Tidak menganalisis pribadi Nabi, tidak. Dia mah nggak ada masalah. Ya, boleh. Akhirnya itu, apalagi pejabat. Sampai selesai jabat, nggak ada sempat haji. Hajinya waktu lagi nyalon aja. Nyalon baru berangkat haji. Dah. Oke, kita kembali ke sini. Nih. Walam yahujan Nabi ba'dal hijrah ghairiha. Wa inna ma summiyat bil wada' li'annahu wada'an nas fiha. Haji itu disebut haji wada karena dia memang mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang pada saat itu. Ahalla bi umroh ay ahroma biha. Ahalla maksudnya niat. Maksudnya talbiyah. Talbiyah itu adalah mengiringi niat. Dia Hmm. niat umroh. Itu ahalla bi umroh. Ay ahroma biha fakat. Wa yusamma dzalika rajul mutamatti'an. Orang yang niatnya umroh saja itu namanya haji tamattu. Ahalla bihajin wa umroh kilaihima. Dua-duanya. Wa yusamma qarinan. Haji kiron. Wa man ahalla bihajin faqat. Barang siapa yang berniat haji saja. Wa mufrid. Haji ifrad. Wal ihlal raf'us saut. Nih dia. Ihlal. Kemudian muncul jadi hilal bulan sabit. Pada mulanya artinya berteriak, bersuara keras. Wa urida huna raf'u shaut bit talbiyah. Tapi dalam konteks haji dimaksud bersuara keras yaitu bertalbiyah endad dukhul fil ihram. Ketika masuk ihram. Ihram niat maksudnya. Fahalla ay fasara halalan bitarkil ihram ba'dal apa itu? Halqi awil qasri. Maka kemudian dia bertahalul, yakni halalan bertahalul dengan selesainya ihram mencukur atau memendekkan, cukur rambut. Wadhalika ba'da tawaf bil bait wassa'i. Kapan itu bertahalul? Setelah tawaf, setelah sa'i antara Safa dan Marwah. Yauman nahar huwal yaumul asir min Dzulhijjah. Hari ke-10. Hari nahar, hari korban Idul Adha. Wal hadis yufidu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana mufridan bil hajj. Hadis di atas memberikan isyarat, bukan isyarat ya, dalil bahwa haji yang dilakukan oleh Nabi haji ifrad. Maka banyak tuh dulu viral terkenal jamaah Indonesia yang pasti hajinya ifrad adalah Darut Tauhid, Agim. Oh, dia ifrad. Umroh belakangan. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi. Lakin al-adillah taqtadi bi annahu kana qarinan fahuwa shawab. Tetapi bisa jadi juga, nah ini berbagai macam pendapat nih, bahwa haji yang dilakukan oleh Nabi itu haji kiron, fahuwa shawab. Itu benar. Ya. Wa huwa afdal anwa'il hajj. Karena kiron adalah cara haji yang paling afdol. Oke, coba Pak, diangkat dikit. Afdalu tuh, anwa'il hajj. Wal bastu fil mutawwalat. Bastu sederhana. Mutawwalat nggak panjang-panjang. Ya. Wa amma annaman kana mufridan. Adapun mereka yang melakukan haji ifrad, falam yahulla illa yaumun nahar. Maka dia tidak tahallul kecuali pada hari ke-10 Zulhijjah, yakni setelah melempar
Jumroh Aqobah. Itu tanggal 10 itu. Jumroh Aqobah. Udah mulai Pak. Bismillahi Allahu Akbar. Lempar. Bismillahi Allahu Akbar. Lempar 10. Selesai. Udah. Mau berdoa, berdoa. Habis berdoa, udah. Saling potong memotong. Bantu. Tolong menolong. Bentuk potong rambut. Fahuwa mukhalif lima sabata fi sahihain min anna Nabi SAW amarahum bi faskhil hajj ilal umrah lima lam yakun ma'ahu hajjun. Maka kalau pendapat yang menjelaskan atas dasar isyarat hadis ini bahwa Nabi hajinya ifrad, lalu yang lebih bagus adalah qiran, itu berbeda dengan yang dijumpai dalam dua hadis sahih. Bagaimana itu? Anan Nabi, bahwa Nabi menyuruh mereka bifaskhil haji ilal umroh, untuk menyambung haji dan umroh, menggabung juga. Lima lam yakun ma'ahu had, yang tidak bawa dam, binatang, hadu binatang sembelihan. Fayata'awwalu hadis Aisyah, yuta'awwalu hadisu Aisyah haza ala taqyidihi biman kana ma'ahu had. Oleh karena itu, hadis Aisyah yang menjelaskan Nabi itu haji ifrad dengan catatan boleh ifrad bagi yang tidak membawa dam, Kami. hadyu, dam. Biman kana ma'ahu. Fayuta awal hadis Aisyah, saya ulangi, maka ditakwil, dijelaskan hadis Aisyah ini dengan catatan takyid biman kana ma'ahu had, bagi yang bawa hadyu. Hadyu itu apa namanya? Sembelihan dam. Nah, dia hajinya haji apa namanya? Haji tamattu. Tamattu kiron, haji kiron. Babul ihram, ini bab lain lagi nih baru nih. Terus ya. Boleh boleh. Ada yang mau tanya dulu? Mau tanya gimana nih? Bu Saya Mira, udah ada yang mau banyak. ditanyakan? Enggak, Ustaz. Kok, Bu Fauzia? Oke, cukup nambahin Ustaz. Oh, Masya Allah, iya iya. Sekarang Zohor itu udah cepet. Udah praktek semua nih Ustaz. Benar. Bu Fauzia udah naik haji deh. Udah Naik ya? Pak Haji. Astagfirullah. Pak Haji Kalau jalan. dari Indonesia enak, Ustaz. Iya benar. Iya benar. Kebanyakan tamat tuh. Kan dari Madinah Bersenang-senang. udah umroh saja. Habis umroh terus kan langsung tawaf. Nggak langsung juga nggak apa-apa. Yang penting posisi ihram dipertahankan. Hal-hal yang tak boleh ya dianukan. Dia apa namanya dijaga. Dari Madinah kan ngurusin koper itu luar biasa, cari kamar. Itu masih pakai ihram itu. Iya. Udah kira-kira udah tenaga udah kembali pulih, baru udah bareng-bareng. Ayo kita tawaf. Tawaf. Duh, sekarang lebih rumit katanya itu ya, harus ada keterangan. Namanya keterangan nusuk ya, mungkin Bu Roi